terjadi ya, karena salah satu karakteristik algoritma itu ada setiap peneliti itu akan terus berusaha diperbaiki ya. Terus bahkan kalau sudah mentok di umumnya ada peneliti lain yang paling dominan katakanlah atau paling banyak dipakai itu adalah turunan dari CNN ya, dengan dari segala derivasinya ya, convolutional neural network. Nah itu tentu peneliti akan terus melakukan pengembangan algoritma ya, agar bisa terus semakin meningkat dari sisi akurasi. Ya. Ya maaf ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Maaf tadi saya stop sebentar. Aku ya, pindah. Iya, saya coba pindah ruangan, semoga lebih kondusif di sini. PPT-nya sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, oke, jadi sampaikan atau ya secara algoritma cukup memuaskan gitu ya bagi manusia, bahkan pada aplikasi-aplikasi tertentu itu sudah mendapatkan hasil mungkin yang di luar atau melebihi ekspektasi manusia gitu ya. Dan salah satu kelebihan algoritma ini yaitu karena algoritmanya itu sangat fleksibel dalam artian pengelola data source yang dipakai ya. Tipe data yang mulai data
dari sisi jumlah itu minim ya, dalam sisi jumlah itu sangat besar, ataupun yang datanya lebih dari satu dimensi ya, itu dia bisa tetap dioptimalkan oleh karena itu aplikasinya sudah sangat embedded ya. Umumnya ya algoritma AI yang ada saat ini ya utamanya yang dengan tingkat akurasi yang tinggi itu dia berangkatnya, jadi asalnya atau berangkatnya itu dikembangkan pada platform-platform yang tidak ada keterbatasan laptop, server, ya. Jadi katakanlah algoritma yang populer saat ini ya, yang mungkin hubungannya dengan gambar 2 dimensi atau yang lainnya ya. Itu asal muasalnya dia memang dikembangkan dari platform yang daya itu bukan menjadi constraint. Ya, atau ukuran ya. Ya, maka bisa itu kita sederhanakan. Peneliti itu melakukan penyederhanaan. Ya. Makanya kalau kita pernah dengar ya, katakanlah belakangan kemudian muncul ya, jadi proses komputasinya itu lebih ringan ya. Memang salah satu konsekuensinya yaitu adalah ada keakurasian ya. Itu umumnya itu ada pengurangan ya, ada pengurangan hal-hal seperti itu ya. Tetapi masih pada tataran yang masih bisa ditoleransi ya, apalagi kalau ada variabel-variabel yang bisa dikondisikan ya, maka akurasinya itu akan masih cukup tinggi ya, atau masih sangat masuk akal untuk dilakukan di aplikasi tertentu. Nah, untuk konteks embedded ya, dan AI ini ya kita bicaranya adalah pada algoritma yang tadi umumnya itu adalah sudah disederhanakan karena kan oleh banyak peneliti ya, dari tadi yang versi normal atau reguler ya, utuh ya, kemudian dicoba dioptimalkan dari sisi komputasi ya. Ada beberapa bagian yang disederhanakan dari arsitektur utama ya, kemudian diuji ya, dan didapatkan kondisi katakanlah dia memang kecepatan algoritma tersebut tergantung pada misal harus pakai komputer atau laptop dengan spesifikasi yang high end gitu ya, yang mampu untuk komputasi tinggi ya. Tapi dia bisa digunakan di platform-platform yang lebih
low resource ya. Misal katakanlah paling tidak bisa dieksekusi di SBC ya, single board komputer seperti Raspi ataupun yang lainnya, Raspi ya, atau Orange Pi ya, yang mana menggunakan basisnya menggunakan prosesor ya, itu kalau kita masih memakai platform-platform mikroprosesor. Bagaimana kalau basisnya atau platformnya itu adalah microcontroller ya, yang notabene umumnya microcontroller ini dia penghematan daya yang jauh lebih besar ya ketika dibandingkan dengan platform-platform prosesor. Ya. Sehingga oleh karena itu maka di perkuliahan ini yaitu dua macam ya, seperti yang saya sampaikan di pekan lalu, ada dua macam yang kita bahas, utamanya yang berbasis microcontroller dan juga yang berbasis prosesor tapi yang low resource prosesor. Baik ya. Yang selanjutnya adalah sistem embedded ya, sistem embedded atau embedded system ya bahasa Inggrisnya. Ini adalah penggunaannya, jadi juga semakin meluas ya. Nah, sistem embedded ini ya, katakanlah meskipun belum ada unsur AI-nya ya, itu penggunaannya juga sudah sangat meluas juga ya. Jadi yang AI tadi itu juga penggunaannya sudah sangat berhasil dan menyebar di berbagai macam bidang ya. Nah, sistem embedded ini karakternya juga sama gitu ya. Cuman kalau sistem embedded ini lebih ke kombinasi software dan hardware ya. Kalau AI tadi itu kan algoritma. Ya. Tetapi karena sistem embedded itu ada unsur software-nya di sini. Software ya, yang mana penggunaannya juga sangat meluas gitu ya. Tidak hanya juga pada bidang-bidang yang sangat identik dengan elektronik gitu ya. Sudah menyebar ke bidang-bidang yang lain ya, bidang kesehatan ya, otomotif ya, kemudian pertahanan ya. Bagian sistem embedded ini juga sudah tertanamkan di bidang-bidang tersebut ya, sudah tertanamkan ya, ataupun microcontroller yang ditanamkan di suatu plan ya, sehingga plan tersebut kinerjanya menjadi lebih optimal ya, kemudian otomatis ya. Nah, ini di sini bagaimana kalau para peneliti juga concern ya, bagaimana jika peralatan-peralatan yang sudah ada tersebut ya, itu lebih dioptimalkan lagi ya, dengan memasukkan platform-platform dengan memasukkan algoritma AI ya. Yang terjadi adalah tentu saja
di samping mengoptimalkan sistem yang sudah ada, itu maka muncul produk-produk baru gitu ya. Jadi produk-produk baru yang memanfaatkan sistem embedded ya, kemudian dikombinasikan dengan AI, algoritma AI yang masuk di softwarenya tadi. Jadi tidak hanya bidang-bidang ini, akhirnya muncul bidang-bidang produk-produk baru. Katakanlah yang paling sederhana ya, yang kita mungkin Anda juga memakainya ya, mungkin Anda juga memakainya, yaitu smart band ya, smart band atau smartwatch yang mana di situ ada mode ya, ketika kita pakai ya dengan smartwatch atau smart band itu dia bisa membedakan orangnya sedang duduk ya, sedang jalan ya, atau sedang lari gitu ya. Itu dengan memanfaatkan mikrokontroler atau mikroprosesor yang ada di dalamnya dengan sejumlah sensor yang dipasang ya. Yaitu sensor giro, sensor akselero ya, atau sensor-sensor yang lain ya. Itu yang awalnya itu harganya hanya dipakai ya oleh merek-merek ternama katakanlah ya. Kemudian sekarang kita bisa mendapatkannya di kisaran harga yang smartwatch atau smart band ya, dengan kisaran harga yang sudah sangat terjangkau gitu ya. Kalau awal-awalnya itu dimainkan oleh katakanlah LG, Samsung, Apple dan sebagainya, sekarang banyak pabrikan-pabrikan katakanlah ya pabrikan dari Tiongkok ya, itu bisa membenamkan atau memanfaatkan sistem embedded tersebut yang di situ tentu ada fungsi AI yang dimainkan di sana. Nah, dan itu akan terus muncul gitu ya, produk-produk lain yang katakanlah yang dipasang, belum lagi yang dipasang di drone ya, AI yang dipasang di drone ya, yang dipasang di kamera, itu akan muncul lahir produk baru lagi ya, dan itu akan terus muncul produk-produk seperti itu, yang mana karakter dari produk tersebut itu adalah dia produknya low power atau power efisiensinya bagus ya, kemudian ukurannya kecil atau dia setidaknya portable, dan yang ketiga ya itu karakternya adalah proses komputasi AI ya itu dieksekusi di device tersebut ya, dieksekusi di device tersebut atau di produk tersebut ya. Nah, ini yang atau lingkup pembahasan kita ya, lingkup pembahasan kita itu salah satu poin utamanya itu di bagian ini gitu ya. Oke, baik, ini teknologi yang ada saat ini yang membenamkan katakanlah algoritma AI atau platform-platform teknologi yang ada yang sangat banyak. Tentu saja yang pertama yang dari jenis CPU ya, dengan dari jenis prosesor, mungkin tidak tertulis di sini karena prosesor ini pasti gitu ya, karena produknya sudah sangat banyak. Kemudian microcontroller base ya, ISP prosesor base, ASIC teknologi base ya. ASIC teknologi ini lebih ke chip khusus yang memang digunakan untuk mengoptimalkan algoritma AI. Ya. Kemudian FPGA, dan yang juga tidak tertulis di sini adalah GPU, Graphical Processing Unit. Ya. Teknologi yang awalnya digunakan untuk game ya, optimasi rendering di game-game yang berat ya, kemudian dimanfaatkan untuk AI. Nantinya tentu saja ada perbedaan ketika kita memilih ya. Itu algoritma AI itu cocok di
salah satunya. Ada parameter-parameter yang kita gunakan untuk menentukan teknologi mana yang kita pakai. Ya. Nah, itu termasuk salah satu pembahasan di kuliah ini. Nah, ini tadi ya, embedded itu sudah diasang di mana-mana, baik ya, atau embedded ini. Intinya di bagian ini adalah embedded system itu juga sudah tersebar di mana-mana, di berbagai aplikasi, di berbagai platform, di berbagai implementasi produk-produk yang sudah ada di pasaran. Bahkan ini sudah terjadi sebelum algoritma AI itu sangat eksis saat ini. Ya. Jadi maka wajar ketika para peneliti atau bahkan industri yaitu berusaha memasukkan unsur AI ke dalam produk-produk mereka. Ya, produk-produknya saya rasa tidak perlu saya berdetail lagi karena sudah sangat jelas terkait dengan ini. Mungkin yang kalau ini mungkin sudah sangat familiar karena umumnya ini adalah barang-barang yang ada di pasaran dan konsumtif dan sebagainya. Kita coba tengok gitu ya, produk-produk atau penelitian yang dilakukan oleh researcher yang lain yang mana dia concern terkait dengan implementasi algoritma AI, ya salah satunya machine learning katakanlah, pada platform yang low power. Ya. Low power di sini adalah basisnya microcontroller, ya. Microcontroller yang sudah cukup banyak ada di pasaran, ya. Ini salah satu contoh ya, beberapa fokus ya penelitian dari para peneliti yang concern di bidang penggunaan AI pada platform embedded yang low power, ya, artinya dibenamkan ke microcontroller. Ya. Seperti yang pertama ini energy harvesting, itu pada solar cell, ya, kemudian pada energi thermal, pada energi kinetik, ya. Jadi bagaimana memanfaatkan mikro, ya, kemudian algoritma AI ya supaya proses energi harvesting itu lebih maksimal ya daripada yang sudah ada yang mungkin konvensional ataupun menggunakan algoritma yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia memasukkan algoritma AI yang relatif lebih kompleks katakanlah dari yang ada sebelumnya. Kemudian ultra low power sensor, ya, ultra low power sensor atau interface, ya, yang mana ini ada beberapa sensor yang digunakan, ya, biomedical sensor, ya, sensor dari suara, apakah kamera, stereo, humidity, ya, temperatur, ya. Umumnya selain diambil datanya, ya dia juga melakukan pengolahan data, ya, dia ada istilahnya smart sensor, ya. Kemudian ini low power machine learning, ya, algoritma atau akselerator, ya. Bagaimana mengoptimalkan algoritma yang ada, dia jadi fokus ke algoritma yang bisa
diimplementasikan ya di sistem yang low power atau di sini bahkan dia ultra low power ya, atau low power intelligent embedded system. Ini ya seperti di sensor dipasang di beberapa tempat yang mana itu dari sisi size, ukuran, dan juga dari sisi penggunaan daya itu sangat rendah. Ini juga beberapa contoh kutip dari salah satu lab yang ada di Eropa ya, mungkin lebih tepatnya dari satu lab di kampus di daerah di sekitar Swiss ya, atau Zurich atau Swiss. Ini wearable smart camera ya dengan deep learning, wireless sensing, LoRa dengan AI juga ya, indoor smart tracking ya, apalagi wearable biomedical system ya. Kemudian embedded gesture recognition using novel mini radar sensor ya. Artinya ini beberapa contoh aplikasi ya yang mana sebagian besarnya atau yang ada ini itu proses komputasi AI ya itu dilakukan langsung di produknya. Jadi di unitnya itu ya. Jadi di unit yang dibangun tersebut ya. Jadi dia modelnya bukan yang sistem cloud ya. Kalau sistem cloud umumnya sensor yang terpasang itu untuk collect data, kirim ke cloud, cloudnya ngirim balik hasil output mutasi perhitungan ya. Itu akan ada delay bolak-balik transfer data ya. Di bidang-bidang ini fokus ke contoh-contoh penelitian di sistem embedded di mana proses komputasi ya itu dilakukan langsung di produk atau platform embedded-nya. Ya. Di mana harapannya tentu saja adalah agar mendapatkan respon yang lebih memadai ya, yang lebih memadai. Artinya juga tidak tergantung dengan kondisi kualitas telekomunikasi atau kualitas komunikasi data ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang juga menjadi concern di sini itu adalah bagaimana ketika kita memutuskan ya platform yang tepat ya. Jadi platform yang tepat baik dari sisi hardware-nya, platform hardware-nya maupun algoritma AI-nya ya. Untuk aplikasi yang akan kita pilih gitu ya, atau aplikasi atau produk yang kita buat. Ya. Dalam konteks sistem embedded ya atau embedded system ya, itu akan ada constraint atau batasan-batasan yang tidak dimiliki ya sebagian besarnya yang tidak perlu diperhatikan di sistem-sistem yang lain ya. Utamanya yang pertama ini katakanlah konsumsi daya ya. Apakah low, apakah ultra low ya, low atau tanpa batasan ya. Kalau tanpa batasan ini ada beberapa sistem embedded yang no limitation ini juga ada gitu ya. Artinya kalau sistem embedded itu kan tidak harus selalu sesuatu yang portable yang bisa dibawa. Kadang-kadang platform embedded-nya itu dibenamkan pada katakanlah
pada plan ya, yang mana plannya itu mengambil catu daya dari power yang stabil atau power yang dari dinding ya, wall power gitu ya, wall charging power ya, ada yang seperti itu ya. Tapi umumnya memang yang lebih banyak ya, yang lebih banyak itu adalah yang low power ya, yang ultra low atau low power. Ya, di sini nih yang menjadi concern kita karena konsumsi daya ini nanti mempengaruhi jenis teknologi yang kita pilih tadi itu ya. Apakah kita pakai microcontroller atau microprosesor ya, atau yang lainnya. Ya. Kemudian dari sisi kecepatan ya, ini juga ya, sisi kecepatan ini sangat berpengaruh ya. Kadang kita pakai algoritma yang terbaru katakanlah ya, memang akurasinya tinggi gitu ya, tapi speednya atau responnya itu sangat sangat lambat gitu ya, tidak memenuhi target real time yang kita butuhkan ya. Tentu di situ ada dua hal ya yang bisa kita, dua alternatif yang bisa kita lakukan. Apakah yang lain yang lebih ringan ya, lebih light ya, yang lebih ringan ya, atau dengan mengganti platform yang lebih powerful ya, powerful dari sisi kemampuan komputasi ya. Tentu saja umumnya cara yang pertama dilakukan itu yang lebih murah ya, yaitu dengan mengganti algoritmanya dengan yang lebih ringan terlebih dulu ya, karena ini yang lebih dari sisi produktif ya, dari sisi produksi atau produk ya, itu dia lebih menguntungkan ya. Kalau sudah dapat katakan algoritma yang tepat ya, yang ringan, lebih ringan, ketika algoritmanya lebih ringan, kompleksitasnya dikurangi, maka umumnya kecepatan itu akan meningkat ya. Cuman meningkatnya itu apakah sudah sesuai target ya. Kemudian juga dari sisi akurasi apakah masih bisa ditoleransi ya. Nah, kita bicaranya ke arah sana gitu ya. Ketika itu sudah terpenuhi ya sudah, tetapi kalau masih belum dapat ya berarti alternatifnya adalah dengan mencari teknologi platform yang lain ya, mungkin ditambahi dengan misal kita tambahkan dengan Intel Movidius processor ya di Raspi-nya ya. Kalau Raspi-nya nggak mampu ya, tambah Intel Movidius processor ya, atau Raspi-nya diganti dengan platform Jetson ya, itu pilihan-pilihan ya. Jadi ada parameter-parameter yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja nantinya kalau ganti prosesor platform yang lebih tinggi itu dayanya juga meningkat. Nah, ini ada perhitungan daya juga ya. Kemudian faktor ya, nah kalau cost ini hampir semua platform itu dipertimbangkan ya, apalagi kalau ingin dibuat suatu produk. Yang keempat, ukuran ya, apakah itu bebas atau spesifik maksimal ukuran tertentu. Ya, ini juga pengaruh nanti jenis teknologinya, jenis platform hardware-nya, lebih ke jenis platform hardware-nya. Ya, tidak terpengaruh ke algoritma AI-nya. Kalau pengaruh ke algoritma AI itu umumnya dua yang pertama ini, konsumsi daya dan juga speed ya, itu masih pengaruh di sana. Kemudian yang terakhir time to market ya, seberapa rencana kita untuk cepat diselesaikan gitu ya. Kalau di industri mungkin ini sangat penting gitu ya, karena hubungannya dengan
menghasilkan produk langsung ya, apakah ke klien ataupun ke umum ya, akan dilempar ke umum ya. Sehingga itu nanti menentukan hitung-hitungannya juga ya. Karena kalau katakanlah dalam jumlah kecil ya, akan di produk dalam jumlah kecil, mungkin bisa digunakan platform-platform yang sudah existing yang ada di pasar, pakai Arduino, pakai USB single board komputer atau yang lainnya ya, yang sehingga dia fokus ke coding programnya, kemudian interface ke perangkat tambahan. Ya, itu kalau produksinya kecil. Tapi kalau produksinya dalam jumlah besar, ya itu tentu dia akan fokus untuk membuat platform sendiri ya, platform sendiri dalam artian dia mungkin mudahnya membuat PCB sendiri ya, sehingga akan lebih efisien semuanya atau harganya bisa ditekan. Cuma nanti itu juga memakan waktu akhirnya. Nah, untuk kita ya yang di kampus ya, umumnya memang karena yang dikejar itu ke potensi akademiknya gitu ya, potensi inovasinya atau potensi keterbaruannya ya, atau potensi keunikannya ya. Nah, umumnya ke arah sana ya, sehingga yang karena faktor itu ya, keterbaruan, keunikan ya, kemudian juga dibatasi oleh waktu agar kapan Anda harus selesai ya, kapan juga harus submit paper ke conference atau ke jurnal ya. Ya umumnya kita memang memakai platform-platform yang sudah existing atau sudah dijual di pasaran, sehingga fokus risetnya ya atau pilihan teknologinya sebetulnya sudah sangat jelas ya, pilihan teknologinya yang memakai teknologi platform yang sudah ada yang kita beli ya, kemudian fokus ke pengoptimalan algoritma yang pas ya, pas dalam artian sisi akurasi, kemudian kecepatan ya, analisa kebutuhan dayanya ya, kemudian dicari titik optimalnya ya. Sehingga kalau pilihan teknologinya umumnya kita di kampus itu memakai pilihan-pilihan tersebut ya, terutama di kampus-kampus di tanah air ya. Kalau di kampus-kampus yang lain mungkin di Jepang atau di Eropa yang ada kerjasama dengan industri, mungkin mereka mengarahnya sudah langsung ke sampai pada level buat platform sendiri ya, katakanlah pakai prosesor ARM, tapi ARM-nya ya dia buat dibangun sendiri semuanya dari awal gitu ya. Ya meskipun tentu saja mereka awalnya ya juga pakai development board gitu ya. Setelah sukses jalan baru dipindah ke board atau platform yang dia buat sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi untuk computation platform ya, atau pengolahnya atau komputasinya. Ada sejumlah macam teknologi ini ya. Umumnya katakanlah STM32 gitu ya. Umumnya kita pakai yang sudah ada di pasaran gitu ya. Kalau kita bisa buat sendiri memang bisa, sebetulnya memang bisa gitu ya. Cuman nilai akademiknya itu kan tidak terlalu besar gitu ya. Tetapi effort kita, waktu kita cukup banyak di situ. Kalau kita bicara di kampus ya, di lab ya, di lab yang ada di kampus ya. Orientasinya beda. Kalau di industri tentu diupayakan untuk membuat platform sendiri, mengolah datanya pakai apa, kemudian dia membuat board platform sendiri ya, dengan
mengambil yang sudah ada, ya, atau beli yang sudah ada, kemudian kita fokus di jenis aplikasi dan algoritma, umumnya ke sana. Ya. Intel Core i9 ini kalau mainnya di laptop, ya, algoritmanya di laptop atau di server, ya. Kemudian ini untuk yang low power, kemudian yang FPGA, ya, kalau kita ingin di hardware tapi custom, ini jenis yang GPU, ya, Jetson, umumnya Jetson Nano atau Jetson, jenis Jetson ini jenis GPU yang low power, ya, ya meskipun low power tapi memang tidak serendah microcontroller sama prosesor biasa. Ini Jetson, ya, punyanya Nvidia. Kemudian yang kedua warna biru ini punyanya Intel, ya, Intel Movidius, ya, dia Intel membuat produk prosesor yang mana dia mengoptimalkan, jadi dia ada blok tertentu yang mana dia mengoptimalkan algoritma AI. Ya, jadi kalau mengeksekusi algoritma AI tertentu, ya, dia tidak diolah oleh prosesor biasa, tapi dia diarahkan ke blok tertentu yang mana prosesnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan CPU atau prosesor ARM biasa. Ya. Ini juga sudah banyak penggunanya, ya. Umumnya juga disandingkan dengan oleh Raspi, ya. Sistem utamanya Raspi, kemudian ditambahi Movidius ini agar kinerjanya lebih meningkat. Ya, ini tadi secara umum, ya, sistem embedded board platform yang ada saat ini yang custom spesifik, ya berarti ya kita buat sendiri, ya. Umumnya jarang kalau di pabrik-pabrik atau di kampus-kampus, ya, di tanah air, ya, kecuali memang supervisornya itu concern untuk membuat end product, ya, membuat produk sendiri, ya. Umumnya kalau labnya itu sudah sangat stabil, gitu ya, penelitiannya sambung menyambung dari generasi 1 ke 2, datanya melanjutkan, ya, umumnya dia membuat sendiri, ya, board platformnya. Ya. Tetapi kalau labnya itu fokus ke atau keterbaruan, ya, dan lain sebagainya, dia akan memakai platform-platform yang existing, yang sudah ada di pasaran, kemudian fokus ke algoritmanya. Ya. Algoritma, aplikasi, ya, kemudian diukur berbagai parameter, ya, untuk menunjukkan bahwasanya algoritma yang dia pakai, sistem yang dia pakai itu optimal untuk aplikasi yang dia gunakan. Baik, ya, secara umum itu, ya, jadi yang ingin saya atau yang kita bahas pada siang ini yaitu terkait dengan AI yang saat ini sudah banyak atau sudah cukup berhasil, ya, atau sangat berhasil masuk di berbagai bidang, algoritmanya dimanfaatkan, ya. Pada saat yang sama sebetulnya sistem embedded itu juga sudah ada, ya, di berbagai produk, ya, meskipun sebagiannya belum menggunakan algoritma AI, ya, tapi sudah banyak, ya. Nah, di sini itu titik potensinya, gitu ya, titik potensinya, ya. Yang pertama, titik potensinya adalah mengoptimalkan, ya, sistem embedded yang sudah existing, yang sudah ada, ya, atau muncul produk-produk baru atau hal-hal baru yang bisa dimasuki oleh sistem embedded, ya, ketika algoritma AI ini diimplementasikan di sistem embedded. Itu tadi sudah saya jelaskan, ya, ada
prosesor, berbasis prosesor, microcontroller, GPU, kemudian ASIC ya, kemudian VGA ya, GPU ya. Kemudian di sini board platformnya mulai dari yang custom atau beli di pasaran yang sudah ada ya. Dan juga tadi juga kita bahas terkait dengan bagaimana memutuskan gitu ya, parameter apa saja yang digunakan ketika kita akan memutuskan AI dan sekaligus platform yang digunakan. Ya. Jadi ada parameter-parameter yang terkait dengan AI dan hardware yang digunakan, ya misal aspek kecepatan, ya, kemudian aspek konsumsi daya, ya. Ini dua hal ini itu pengaruh. Ya. Karena apa? Karena kalau algoritmanya semakin kompleks, ya otomatis nanti kecepatannya rendah. Atau kalau algoritmanya semakin kompleks, kita ingin tetap kecepatan tinggi, berarti dayanya harus naik. Ya. Itu semacam trade off gitu ya. Ada yang kita dapat, ada yang kita hilang. Atau kalau kita ingin sama-sama dapat, berarti ya baik, saya rasa itu kalau terkait dengan implementasinya secara umum itu sudah sempat ya pekan yang lalu ya, intinya di sini yaitu proses training itu dilakukan di luar sistem embedded ya, apakah pakai Jetson utamanya yang sistem embedded ya, platform embedded Jetson Nano ya, kalau GPU Jetson Nano meskipun itu GPU, tetapi kalau trainingnya ya di luar. Bisa di cloud, bisa di laptop, bisa di komputer biasa ya, tetapi dilakukan di luar. Ya. Kalau sudah mendapat modelnya, baru kita tanamkan di platform embedded yang kita punya. Ya. Hanya saja khusus ya untuk platform-platform yang low power atau ultra low power ya, seperti microcontroller dengan keterbatasan dari sisi resource ya sangat minim ya, itu ada strategi-strategi khusus atau cara-cara khusus agar model yang didapat ya tidak bisa seperti itu. Itu platform-platform yang seperti saya sebutkan tadi ya, semacam ya lebih mudahnya itu istilahnya diperkecil lah size-nya ya, dikompres ya. Ya dikompres tetapi tidak mereduksi akurasinya terlalu banyak. Ya menurun tapi nggak terlalu banyak. Ya. Itu baru terlalu power. Tetapi kalau yang masih kategori teknologi prosesor, ya teknologi GPU, ya umumnya terkait model yang di training di luar sistem atau di training di komputer itu umumnya sudah bisa langsung dipakai. Ya. Artinya kita dapat filenya itu diperkecil. Kenapa? Karena ukuran memorinya ya, memori untuk menyimpan data model tadi ya, kalau di microcontroller mungkin flash ya, bagian flash ROM-nya ya, kalau di GPU seperti Jetson ya atau Raspberry itu kan sudah sangat besar ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau kita bicara sistem embedded yang ultra low power, low resources ya, itu perlu penanganan khusus. Ya. Baik ya, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Perlu didiskusikan silakan atau ditanyakan.
Atau cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya bisa cukupkan.